Jadi mohon kerjaan semuanya ada. dirongsokin kan lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pagi ini kita akan pergi ke Bandung naik kereta Parahyangan dari stasiun Gambir. Sekarang masih pagi banget, jalanan Jakarta juga belum terlalu ramai. Hari ini kita bakal menikmati perjalanan kereta sekitar 3 jam lebih menuju Bandung. Buat yang sering naik kereta ke Bandung, pasti sudah cukup familiar sama perjalanan ini. Selain nyaman, jalurnya juga enak dilihat sepanjang perjalanan. Sampai di Gambir, suasananya sudah lumayan ramai. Banyak penumpang yang juga mau berangkat pagi ini. Kereta Parahyangan masih jadi pilihan favorit buat perjalanan Jakarta ke Bandung karena waktunya cukup cepat dan praktis. Pagi hari di stasiun Gambir selalu punya suasana khas. Penumpang datang silih berganti, sebagian membawa koper, ada juga yang hanya membawa tas kecil untuk perjalanan singkat. Sekarang jam 6:52, kita masih menunggu di area tunggu ya. Area keberangkatan terlihat cukup tertata. Beberapa penumpang duduk menunggu boarding sambil menikmati kopi atau sarapan ringan. Pengumuman keberangkatan kereta terdengar sesekali dari pengeras suara. Suasana pagi di area keberangkatan seperti ini selalu menarik untuk diamati. Banyak orang dengan tujuan perjalanan yang berbeda, tapi semuanya memulai hari dari tempat yang sama. Sementara menunggu waktu boarding, saya memilih melihat suasana sekitar stasiun terlebih dahulu sambil menikmati aktivitas pagi yang perlahan semakin ramai. Setelah waktu boarding dibuka, penumpang mulai berjalan menuju area peron secara bergantian. Sebelum masuk, petugas melakukan pemeriksaan tiket dan identitas untuk memastikan data penumpang sesuai dengan jadwal keberangkatan. Proses pengecekan berlangsung cukup cepat dan tertib. Penumpang cukup menunjukkan tiket serta KTP kepada petugas sebelum melanjutkan perjalanan menuju peron. Di area masuk peron, suasana mulai terasa lebih sibuk. Suara langkah penumpang, pengumuman stasiun, dan aktivitas petugas membuat suasana keberangkatan pagi ini terasa semakin hidup. Setelah proses pemeriksaan selesai, saya langsung berjalan menuju jalur tempat kereta api Parahyangan. Terlihat juga ada fasilitas musola yang berada tidak jauh dari jalur keberangkatan. Keberadaan musola seperti ini cukup membantu, terutama untuk penumpang yang datang lebih awal ke stasiun sebelum jadwal keberangkatan kereta. Setelah melewati area tersebut, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju peron tempat kereta api Parahyangan. Sesampainya di peron, kereta api Parahyangan ternyata masih belum masuk ke jalur keberangkatan ya. Suasana peron pagi ini terlihat cukup santai dengan penumpang yang masih menunggu sambil melihat aktivitas kereta yang lalu lalang di sekitar stasiun. Sambil menunggu, perhatian saya tertuju ke jalur sebelah yang sudah terisi oleh rangkaian kereta api Batavia. Kereta api Batavia adalah layanan kereta api kelas eksekutif dan ekonomi New Generation. Kereta ini beroperasi secara fluktuatif, biasanya di akhir pekan atau hari libur. Sekarang jam 7:07, KA Parahyangan masih belum memasuki peron karena jadwal keberangkatannya hari ini baru akan dimulai pada pukul 7:30. Suasana di stasiun Gambir masih terlihat cukup tenang, dengan penumpang yang mulai berdatangan sambil menunggu informasi jalur keberangkatan diumumkan. Sambil menunggu KA Parahyangan masuk ke peron keberangkatan, saya melihat aktivitas langsir KA Batavia di jalur sebelah. Lokomotif terlihat perlahan mendekati rangkaian gerbong untuk proses penyambungan. Pergerakannya dilakukan dengan kecepatan rendah agar sambungan antara lokomotif dan kereta bisa tepat dan aman. Petugas di lapangan juga terlihat memperhatikan proses langsir sambil memberi aba-aba hingga lokomotif berhasil terhubung dengan rangkaian kereta. Lokomotif yang digunakan untuk proses langsir kali ini adalah lokomotif seri CC201 ya teman-teman.
Nah, itu di jalur sebelah ada kereta apa ya? KA Parahyangan akhirnya perlahan memasuki peron keberangkatan. Rangkaian kereta terlihat bergerak pelan melewati ujung jalur sambil menunggu posisi berhenti yang sesuai di depan area boarding penumpang. Untuk lokomotif yang berdinas pagi hari ini menggunakan CC 206 1308 dari Depo Induk Sidotopo. Suasana di peron mulai ramai dengan penumpang yang bersiap naik ke kereta. Sementara petugas stasiun membantu mengatur proses keberangkatan agar tetap tertib dan lancar. Yuk langsung aja kita menuju gerbong. Dari peron kita berjalan perlahan mengikuti arah rangkaian kereta yang sudah berhenti dengan posisi sejajar di jalur keberangkatan. Para penumpang lainnya juga mulai bergerak menuju pintu masuk masing-masing gerbong sesuai nomor kursi yang tertera di tiket. Suasana di sekitar peron cukup tertib dengan petugas yang tetap mengarahkan alur naik penumpang agar berjalan lancar sebelum perjalanan menuju Bandung dimulai. Dear passengers, Parahyangan train is now available at Nah, platform sekarang 1. jam 7:21 kita sudah sampai di gerbong yang akan kita naiki. Untuk kode armadanya K102538ML. Saat saya masuk ke dalam gerbong, suasananya masih terlihat cukup sepi. Beberapa kursi belum terisi penuh dan sebagian penumpang masih menata barang atau memilih duduk dengan tenang sambil menunggu keberangkatan. Sekarang jam 7:25, ya kurang lebih 5 menit lagi kita akan diberangkatkan ya. Di dalam gerbong saya juga mencoba melihat beberapa fasilitas yang tersedia di penumpang. Pertama itu ada colokan listrik. Di bagian bawah ada leg rest yang bisa digunakan untuk menopang kaki sehingga perjalanan terasa lebih rileks. Nah, ini juga ada cantolan atau hook kecil yang bisa digunakan untuk menggantung tas ringan. Selain itu, ada meja lipat di bagian sandaran kursi. Meja ini cukup stabil untuk menaruh makanan ringan, minuman, atau bahkan laptop jika ingin bekerja selama perjalanan. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup fungsional untuk kebutuhan selama perjalanan. Dari jendela terlihat rangkaian kereta api lain yang sedang berada di jalur sebelah, yaitu kereta api Taksaka. Sekarang jam 7:29, kereta api Parahyangan mulai diberangkatkan dari stasiun Gambir. Keberangkatan ini sedikit lebih awal, sekitar 1 menit dari jadwal yang harusnya pukul 7:30. Perlahan kereta mulai bergerak meninggalkan peron dengan getaran halus yang terasa di dalam gerbong. Suasana di dalam kabin tetap tenang, sementara dari jendela terlihat peron stasiun Gambir mulai bergeser pelan ke belakang. Petugas di stasiun masih terlihat memberikan isyarat keberangkatan, dan dalam hitungan detik, rangkaian kereta sudah sepenuhnya meninggalkan area stasiun menuju perjalanan pagi ke Bandung. Perjalanan sudah dimulai. KA Parahyangan perlahan meninggalkan stasiun Gambir menuju Bandung. Tetap ikuti perjalanan ini sampai akhir, karena kita akan melewati berbagai pemandangan yang menarik di sepanjang perjalanan. Jangan di skip videonya karena setiap momen dari keberangkatan sampai tiba di Bandung akan kita lewati bersama. Dari suasana dalam kereta, pemandangan luar jendela, sampai aktivitas di setiap stasiun yang kita lalui. Dari sisi mengurangi emisi karbon dengan nilai penghematan mencapai 269 miliar per tahun. Kehadiran LRT Jabodebek juga berdampak pada perkembangan kawasan di sekitar stasiun. Harga lahan mengalami kenaikan rata-rata 40 hingga stasiun semakin ramai. Berbagai usaha seperti rumah makan, kafe, tempat wisata, serta pusat komersial lainnya mengalami pertumbuhan. Menuju kota yang lebih manusiawi, efisien, dan berkelanjutan. LRT Jabodebek menghubungkan kota, menggerakkan masa depan.
Sekarang jam 8 lewat 1 menit. KA Parahyangan kembali melanjutkan perjalanan setelah berhenti sejenak di stasiun Bekasi. Dari jendela terlihat suasana stasiun Bekasi yang mulai menjauh. Kereta kemudian kembali melaju dengan stabil meninggalkan stasiun dan melanjutkan perjalanan pagi menuju Bandung. Sambil duduk di dalam kereta, saya melihat papan informasi yang menunjukkan bahwa kita berada di gerbong eksekutif 7. Informasi ini cukup jelas terlihat dan membantu penumpang untuk memastikan posisi tempat duduk masing-masing. Ini kita sekarang sudah sampai di stasiun Cikampek. Nggak dijual, nggak dibuang itu loh. Habis ini Purwakarta Cimahi. Jam 9 lewat 4 menit, KA Parahyangan kembali diberangkatkan dari stasiun Cikampek. Setelah diberhentikan sejenak untuk keperluan operasional, rangkaian kembali bergerak perlahan meninggalkan peron. Dari jendela terlihat area stasiun Cikampek yang semakin menjauh. Semarang kali ini, Semarang apa namanya? Ini. Tulisan apa tuh? Komuter Lain Walahar. Apa sih namanya, lokal ini? Kereta lokal. Berarti tapi bukan listrik. Sekarang kita coba melihat fasilitas toilet yang tersedia di dalam gerbong. Kondisinya terlihat cukup bersih dan pencahayaan di dalamnya juga terang. Sebelum digunakan, pastikan dulu pintu sudah terkunci dengan benar untuk menjaga kenyamanan selama di dalam toilet. Di bagian belakang pintu juga tersedia cantolan yang bisa digunakan untuk menggantung tas kecil atau jaket. Untuk fasilitasnya sendiri cukup lengkap. Wastafel tersedia di bagian samping dan kerannya masih berfungsi dengan baik. Air mengalir lancar saat digunakan untuk mencuci tangan. Di bagian bawah juga tersedia foot washer yang bisa digunakan untuk membersihkan kaki atau alas sendal setelah dari toilet. Flush toilet masih berfungsi normal dan bisa digunakan dengan baik setelah selesai digunakan. Selain itu, tersedia juga bidet yang kondisinya masih berfungsi sehingga penumpang tetap nyaman selama perjalanan.
Pintu antar gerbong di KA Parahyangan ini juga sudah menggunakan sistem yang cukup modern. Untuk membukanya, penumpang cukup menekan tombol yang tersedia di pintu, sehingga pintu akan terbuka secara otomatis tanpa perlu tenaga tambahan. Untuk fasilitas toilet wanita di KA Parahyangan ini pada dasarnya mirip dengan toilet pria, mulai dari wastafel, flush toilet, bidet, hingga foot washer. Namun ada satu tambahan fasilitas khusus di toilet wanita, yaitu baby care desk atau meja perawatan bayi. Fasilitas ini disediakan untuk membantu penumpang yang membawa bayi, misalnya untuk mengganti popok atau merawat bayi dengan lebih nyaman dan higienis selama perjalanan. Dengan adanya tambahan ini, toilet wanita jadi terasa lebih lengkap dan memang lebih diperhatikan dari sisi kenyamanan bagi ibu dan anak selama perjalanan jauh.
Itu kalau pas di sambungan bisa para sama belakang ketemu bolak balik gitu. Iya. Dulu pernah bapak itu pulang penuh banget itu, dapat gagan tidak apa berdiri di pas sambungan itu, dapat pintu semalam itu namanya serat. Oh, lagi kanan dikit, kiri lagi. Kita lewat terowongan enggak ya? Perasaan ada terowongan lagi. Musola di kereta api Parahyangan ini lokasinya menyatu dengan kereta makan, jadi berada di salah satu bagian ujung gerbong restorasi. Walaupun area musola tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman digunakan untuk sholat selama perjalanan. Karena posisinya dekat kereta makan, suasananya juga terasa lebih hidup dengan lalu lalang penumpang yang beli makanan atau sekedar berdiri sebentar menikmati perjalanan. Sekarang saya berada di kereta restorasi KA Parahyangan. Gerbong ini jadi salah satu tempat yang cukup nyaman selama perjalanan, terutama buat penumpang yang ingin makan, ngopi, atau sekedar pindah suasana dari tempat duduk. Interior kereta restorasinya terlihat bersih dan modern, susunan meja dan kursinya juga rapi. Suasana di kereta restorasi ini cukup santai, ada penumpang yang sarapan, ada yang mau ngobrol pelan, dan beberapa juga terlihat menikmati suasana sambil melihat pemandangan di luar. Iya.
satu doang apa berapa biji, Gus? Bus 2. Oh, ini pada larang ini. Iya. Pada larang lagi. Itu kan ntar sampai Tegaluar. Masih 1 stasiun lagi Tegaluar. Kalau ke Bandung Roda tetap roda. Mas bagus kan yang itu kira-kira 1 cm di atas itu rel, jadi nggak nempak ke rel. Itu kan Jerman. Berarti Gus nggak Berapa itu? ada tulisannya, kalau di dalam ada. Timanya udah deket Cimindi ya. Iya, Until the train completely stops. Thank you for ini nggak choosing dikukutin nggak pernah ngepel lagi. Udah jarang. Ini sembuh anaknya itu. Udah. Berarti ini pos terakhir ceritanya ya. Depo lokomotif. Iya. Kereta perlahan mulai memasuki area stasiun Bandung. Kecepatan kereta mulai berkurang dan dari jendela terlihat aktivitas di sekitar jalur rel yang semakin ramai. Beberapa rangkaian kereta juga terlihat sedang berhenti di jalur sebelah. Suasana khas stasiun besar mulai terasa dengan lalu lalang petugas dan penumpang di peron. Tak lama kemudian kereta berhenti dengan perlahan di peron stasiun Bandung. Perjalanan menggunakan kereta api Parahyangan ini akhirnya tiba dengan lancar dan nyaman. Sekarang jam 10:31 dan bisa dibilang kereta tiba sesuai jadwal. Perjalanan dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung pagi ini terasa cukup lancar tanpa kendala berarti. Sekarang saya lanjut berjalan menuju pintu keluar stasiun Bandung lewat area Skybright. Jalur ini cukup nyaman digunakan karena aksesnya luas dan tertata rapi. Dari atas Skybright, suasana stasiun terlihat cukup ramai dengan penumpang yang baru datang maupun yang sedang menunggu keberangkatan kereta berikutnya. Area penghubung seperti ini juga membantu jalur penumpang jadi lebih tertib apalagi saat jam kedatangan mulai ramai. Setelah turun dari Skybright, saya akan langsung menuju area luar stasiun untuk melanjutkan perjalanan di Bandung hari ini. Dan akhirnya perjalanan pagi menggunakan kereta api Parahyangan dari Jakarta menuju Bandung selesai juga. Perjalanan kali ini terasa nyaman dan santai, mulai dari suasana pagi di stasiun Gambir, perjalanan menikmati pemandangan dari jendela kereta, sampai akhirnya tiba tepat waktu di stasiun Bandung. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi gambaran buat kalian yang ingin mencoba perjalanan naik kereta ke Bandung. Kalau suka konten perjalanan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya saya bisa terus upload perjalanan seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.